Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, saya CGP Angkatan 8, instansi bekerja di SMP Negeri 10 Sata Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Saya juga akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Kusnulia Rosita, dan juga pengajar praktik, ada Ibu Sri Nina Watimudin. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa yang pertama, bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik anak atau peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik atau anak hanyalah lembar kertas kosong yang mana tugas kita sebagai guru atau pendidik adalah mengisi lembar kosong tersebut. Kemudian yang berikut, bahwa saya menganggap belajar itu harus di kelas. Dan saya juga tidak memperdulikan apakah siswa atau murid itu sudah benar-benar paham terhadap materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kelima, selama ini pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini, khususnya dalam proses pembelajaran, tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, itu merubah pemikiran saya. Yang pertama, bahwa dalam penyampaian materi, kita juga harus memperhatikan dan mempelajari karakteristik setiap murid. Kemudian yang kedua, ternyata anak itu adalah kertas yang sudah ada coretan, namun masih samar-samar atau buram sejak lahir. Maka tugas kita sebagai guru atau pendidik adalah menuntun, mendampingi untuk memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Kemudian yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini juga, saya menyadari bahwa belajar itu tidak harus di kelas. Anak itu perlu berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian yang keempat, kita sebagai guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Memberikan kesempatan untuk murid bertanya atas materi yang telah kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid atau siswa. Disebut student center, bukan berpusat pada guru atau teacher center. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan juga berpihak pada murid. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran KHD, yakni berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang saya lakukan bukan lagi menuntut, namun lebih ke menuntun. Karena sesuai dengan pemikiran KHD bahwa tugas pendidik adalah menuntun, membimbing, dan memberikan arahan yang baik, dan juga menjadi contoh bagi murid-muridnya. Semoga video ini bisa menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru, pejuang pendidikan, untuk lebih memajukan lagi pendidikan di masa yang akan datang sesuai dengan pemikiran KHD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.